Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang namanya C++ functions atau C++ fungsi. Jadi fungsi yang ada di dalam bahasa C++. Nah, apa itu fungsi atau function? Fungsi itu adalah kode blok yang digunakan. Sebentar. A function is a block of code which only runs when it is called. Jadi, fungsi itu adalah blok program yang hanya dieksekusi atau hanya berjalan ketika dia dipanggil. Jadi fungsi ini adalah bagian dari program ya. Bagian dari program dia terpisah dengan program utama. Jadi ada yang namanya program utama, ada yang namanya program sampingan atau program fungsi ini tadi. Jadi program fungsi itu nanti hanya akan dieksekusi ketika dia dipanggil. Ketika program itu berjalan, hanya program utama saja yang berjalan. Ya, jadi ini adalah program utama. Saya langsung ke contoh aja ya biar lebih mudah. Jadi ada program utama. Ciri dari program utama adalah ada kata-kata integer main ini. Jadi ketika program C++ itu berjalan, hanya program ini saja yang akan berjalan. Kemudian, yang namanya program fungsi itu biasanya dia menggunakan kata void di sini. Nah, program sampingan ini akan berjalan ketika dia dipanggil oleh program utama. Jadi program fungsi ini, dia tidak akan berjalan kalau dia tidak dipanggil, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, untuk mendefinisikan suatu fungsi, itu menggunakan perintah void ini. Void my function. Nah, my function-nya ini bisa diganti dengan fungsi yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ini bisa diganti dengan nama yang lain. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, untuk contoh kali ini saya tidak akan menggunakan kode blok ya. Saya akan menggunakan yang namanya online compiler atau compiler online. Jadi ini basisnya adalah browser. Jadi tidak perlu diinstal. Kita hanya tinggal membuka alamat websitenya saja, kemudian kita bisa ketikkan program di sini. Oke, kita mulai dari library-nya, iostream, kemudian using namespace std, seperti ini. Hanya seperti ini saja. Kemudian kita tinggal ketikkan program yang lain, lalu tinggal kita jalankan. Nah, kelemahannya adalah dia eksekusinya tergantung kecepatan internetnya. Jadi kalau internetnya itu lambat, ya mungkin akan lama untuk mengcompile program yang ini, eksekusinya akan lama. Kemudian juga programnya tidak dapat di-save seperti itu. Ini ada, oke. Kemudian, nah ini saya jelaskan dulu. Program telah dieksekusi. Oke, nah di sini program utamanya ini ya, ini program utama, integer main ini, main ini adalah program utama. Program utama dia memanggil program my function ini. Jadi my function ini program kan berjalan dari atas ke bawah. Jadi dari atas ini, jadi program utama ini dia berjalan ke bawah seperti ini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Sehingga ketika dia ke baris 2, maka yang akan dipanggil adalah fungsi ini. Oke, kita coba ganti namanya. Fungsi saya seperti ini. Oke, kita ganti juga yang di sini juga namanya adalah fungsi saya. Oke, maaf ini ada kesalahan tulis. Nah, ini jangan sampai beda ya. Ini harus sama. Kalau tidak sama nanti fungsinya tidak akan terpanggil. Oke, kita jalankan. Jadi program utama ini nanti akan memanggil program fungsinya ini. Oke, jika kita hapus seperti ini, efeknya adalah kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar. Efeknya tidak ada program yang tertampil di terminal. Jadi ini terminalnya ya atau CMD-nya. Sehingga jika fungsi itu tidak dipanggil maka tidak akan muncul di terminal seperti itu. Oke, jadi kita harus memanggilnya. Nah, memanggilnya adalah fungsi saya.
buka tutup kurung, kemudian titik koma seperti ini. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah, nah kita bisa membuat beberapa fungsi sekaligus. Jadi ini ada 1, 2, 3 fungsi. Kita panggil 3 kali itu juga bisa. Oke, kita coba panggil 3 kali fungsinya. Kita panggil 3 kali. Kita eksekusi. Kita akan lihat hasil di terminal atau CMD-nya seperti apa. Oke, jadi dia akan memanggil fungsinya sebanyak 3 kali. Kita bisa tambahkan di sini indl. Seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi dia terpanggil 3 kali. Oke, kita coba buat fungsi yang lain. Nah, ini kan fungsi yang pertama. Nah, kita coba buat fungsi yang kedua. Oke, ini saya kasih nama fungsi saya 1 seperti ini. Program 2 telah dieksekusi. Kita buat seperti ini. Jadi nanti akan memanggil fungsi yang pertama 1. Fungsi yang pertama dipanggil 2 kali. Sebentar, ini ada. Nah, di compiler Olen ini juga kalau ada kesalahan dia langsung bisa ini ya, tertampil letak kesalahannya ada di mana. Kita jalankan. Oke, kita lihat program 2 telah dieksekusi. Oke, ini adalah contoh dari suatu fungsi. Oke, materi selanjutnya ini masih sebatas fungsi dulu ya. Nah, kita bisa sisipkan yang namanya parameter di dalam fungsi. Jadi ini kan ada tanda buka tutup kurungnya ini. Nah, di dalam sini itu kita bisa masukkan suatu variabel. Oke, jadi gini. Oke, yang tadi itu seperti ini. Oke, yang tadi, bentar. Nah, yang tadi dia parameternya tidak ada. Jadi di dalam sini, buka tutup kurungnya itu, kita bisa masukkan beberapa atau malah banyak parameter sekaligus. Yang parameter ini, itu akan dieksekusi hanya di fungsinya ini saja. Jadi ini akan berhubungan dengan variabel yang ada di dalam fungsinya. Jadi ini bisa kita masukkan parameter-parameter di dalam fungsinya ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat ke contohnya. Kita langsung ke contoh aja biar jelas. Oke, kita jalankan dulu. Oke. Kita coba. Nah, gini aja lah. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini adalah program fungsi di mana ada data yang dikirimkan ke fungsi. Jadi biasanya kan yang tadi dia tidak ada data di dalam buka tutup kurungnya. Nah, di fungsi buka tutup kurungnya yang ini ada data Liam, ada data string Jenny dan Anja. Nah, data string ini itu akan nge-link atau berhubungan dengan data yang ada di sini. Kemudian data yang ada di sini yaitu variabel fname itu akan tertampil di sini, akan muncul di sini. Sehingga mudahnya adalah program utama mengirim data Liam, Jenny, dan Anja ini ke dalam fungsi. Dikirim kemudian mengisi variabel fname-nya ini. Jadi nilai Liam atau variabel data Liam, Jenny, dan Anja ini akan masuk ke variabel fname. Kemudian variabel fname akan masuk ke sini. Lalu ditampilkan. Nah, semuanya di belakangnya ada kata-kata elektro seperti ini. Jadi ini suatu fungsi yang memiliki parameter. Nah, parameternya itu bisa ditampilkan. Nah, contohnya adalah seperti itu. Oke, jadi my function ini fungsinya dia akan ngirim data Liam. Data Liam akan masuk ke sini lalu ditampilkan sehingga muncul Liam elektro, Jenny elektro, dan Anja elektro. Ini adalah fungsi yang memiliki parameter seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga contoh yang lain kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga sama, dia mengirim data
apa Swedia, India, USA. Oke, kita lihat dulu ya. Kita coba contohnya. Memang yang namanya belajar pemrograman itu untuk awalan kita akan banyak melihat contoh dulu supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke. Jadi ini sama dengan yang tadi ada data Swedia, India, dan USA yang akan dikirim ke fungsi. Nah, ketika fungsi itu dia tidak ada variabelnya, maka nilai awalnya adalah atau variabel awalnya adalah Norwegia ini. Sehingga di sini akan muncul Norwegia. Jadi ini dinamakan dengan fungsi parameter default atau fungsi nilai parameter awal defaultnya. Jadi kalau bagian fungsinya itu tidak ada nilainya, maka akan diisi dengan variabel Norway ini. Oke, contohnya akan seperti ini. Kita lihat kalau dia tidak ada variabel defaultnya. Kita lihat yang baris yang ketiga ini. Oke, nah akan terjadi error karena dia tidak ada variabelnya, nama variabelnya di sini. Jadi harus dikasih variabel. Opsinya di sini diberikan variabel. Jadi dikasih data variabelnya itu atau diberikan variabel di sini sebagai variabel default. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah multiple parameter. Oke, yang tadi ini hanya mengirimkan satu buah data ya. Hanya mengirimkan satu buah data. Kalau yang ini dia multiple parameter. Jadi ada lebih dari satu data. Oke, kita lihat. Bentar, ini saya ganti dulu aja lah. Oke, kalau yang tadi dia hanya mengirimkan data nama. Kalau yang ini dia mengirimkan juga data umurnya. Jadi bisa lebih dari satu parameter yang dikirimkan ke suatu fungsi. Nah, itu ada tanda komanya ini. Jadi untuk memisahkan data yang pertama dengan data yang kedua. Data pertama adalah nama, data kedua adalah umur. Diperhatikan ya untuk tipe datanya. Itu adalah fungsi untuk beberapa parameter. Jadi data liam ini adalah data nama, data 3 ini nanti akan menempati bagian sini yang 3 ini. Yang namanya akan menempati bagian ini. Jadi perlu didefinisikan dulu ya tipe datanya ini di sini supaya dia bisa diproses. Jadi semua variabel itu harus didefinisikan dulu tipe datanya. Kalau tidak ada tipe datanya dia tidak bisa dieksekusi. Jadi gini, kenapa suatu variabel dia butuh tipe data? Karena komputer itu akan mengeksekusi sesuatu yang ada di dalam memorinya. Kalau dia tidak tersimpan di dalam memorinya, dia tidak akan bisa dieksekusi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi dengan nilai balik. Nah, yang tadi itu dia hanya mengirim nilai saja. Jadi fungsinya hanya menerima nilai. Nah, kalau yang ini itu adalah suatu fungsi yang ada nilai balik ke program utama. Jadi tidak hanya satu arah ke fungsi saja, tetapi ini ada kebalikannya. Jadi dari program utama ngirim ke fungsi, fungsi akan mengirim data ke program utama. Jadi komunikasinya dua arah, tidak cuma satu arah saja. Nah, ini data yang dikirim adalah data 3, masuk ke variabel X, kemudian variabel X masuk ke sini, kemudian 5 ditambah 3 di return. Jadi nanti akan ada nilai balik ke program utama dengan menggunakan perintah return ini. Sehingga 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. Oke, kemudian yang ini untuk satu nilai, yang ini untuk dua nilai. Mohon maaf jika ada suara-suara yang masuk, karena memang sedang ada di rumah ya. Oke, sebentar, ini ada Oke, kita lanjutkan lagi. Yang tadi hanya satu parameter. Kalau yang ini dua parameter. Jadi bisa lebih dari satu parameter ya.
Oke, selanjutnya ini ada dua nilai, yaitu nilai yang pertama dan yang kedua ini, parameter 1, parameter 2, 5, dan 3. Parameter pertama masuk ke X, parameter kedua masuk ke Y, kemudian dijumlah X dan Y, kemudian di-return, dikembalikan ke program utama untuk ditampilkan. Oke. Oke, kira-kira itu dulu penjelasan tentang fungsi. Demikian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi ini. Mohon maaf jika ada gangguan selama pembuatan video materi ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.